Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3A peserta Latsar BDK Yogyakarta yang beranggotakan Raihan Nur Aziz, Arfi Firda Hudaya, dan Sabilta Ayunda Putri. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan analisis kasus dalam film yang berjudul Pengabdian untuk Negeri. Film ini menceritakan tentang kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara untuk memajukan pendidikan di Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Walaupun penghasilan beliau sebagai guru tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, tetapi beliau tetap rela untuk mengorbankan waktu, jiwa, dan raganya serta enggan memilih sekolahan yang lebih bagus karena beliau ingin agar anak-anak di sini dapat bersekolah. Walaupun fasilitas, sarana, dan prasarananya terbatas, beliau tetap percaya bahwa selama gurunya mengajar dengan tulus dan ikhlas, maka anak-anak akan bisa mengikuti dan menangkap pendidikan yang ada. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah fasilitas, sarana, dan prasarana di SD kecil Dusun Wates masih kurang memadai. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidikan di SD kecil Dusun Wates. Yang ketiga, penghasilan guru yang masih kurang layak. Dan yang keempat, tingkat dan kesadaran pendidikan masyarakat Dusun Wates yang masih rendah. Berikut adalah cuplikan film Pengabdian untuk Negeri. Nama saya Sri Handayani. Usia saya sekarang sudah 50 tahun. Saya bertempat tinggal tepatnya di Dusun Temple, Desa Jambon. Di rumah saya itu setiap pagi jam 3 saya sudah bangun, potong-potong. Penghasilan saya sehari-hari untuk menguliahkan anak saya, untuk kehidupan saya dari menjahit itu. Jaraknya itu ya hanya 5 kilo, sekitar 5 kilo, tapi berhubung jalannya itu ya berkelok-kelok, kesannya itu lama sekali, Mas. Saya jatuh berkali-kali, Mas. Pernah saya tuh jatuh, Mas. Karena hujan, Mas, ya. Saat hujan itu di jembatan mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ, saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Setelah tahun 2006 itu lulus D2 UT, saya harus mencari sekolahan yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiharto, saya ikut, pokoknya saya ingin di sekolah SD pojok kecil Pak, di SD Wates, saya seperti itu. Saya sudah berjanji ingin mengajar di sini supaya anak-anak di sini terangkat pendidikannya. Hanya seperti itu tujuan saya. Menurut saya, Thomas, dimanapun, prinsip saya itu emas dimanapun emas. Walaupun di SD ini fasilitas sarana prasarana itu kurang, tapi selama Bapak Ibu gurunya itu mengajar dengan tulus, ikhlas, betul-betul, anak itu pasti bisa mengikuti pendidikan yang ada. Tadi kadang ada yang membawa adiknya, itu ya sudah terbiasa saya. Jadi kalau ngajar saya adiknya nangis, ya wes karena metu sik, seperti itu. Yang penting di sini bisa membaca, menulis, itu yang utama. Itu juga kerjasama dan kerja bakti warga sini. Pokoknya di sini itu gampang. Asalkan kita betul-betul mengajak bersama, masyarakat sini sangat mendukung. Pengennya ya diajar seperti SD kota, kayaknya gitu seperti itu. Kalau saya mengandalkan gaji dari sekolahan, Mas, jelas tidak cukup untuk. Tapi Allah itu mencukupi dengan keikhlasan saya untuk mengajar dini itu menurut saya. Saya sudah berjanji, Mas, dari hati kecil yang paling dalam pada saat itu. Karena apa? Pada saat suami saya meninggal, saya ingin libur karena di sini itu anak-anak kelas kecil itu nggak ada yang ngajar. Pada saat itu gurunya kan belum banyak, Mas, seperti sekarang. Pada saat itu saya, Thomas, diparani sama Pak Kadus,
Buhan nek jenengan kok pindah to Bu, kok jenengan nek gak ngulang sing ngulang kono sapa to Buhan. Terus akhirnya saya berjanji Mas, walaupun belum ada 40 hari saya sudah berangkat. Saya ingin menyumbangkan apa yang saya bisa untuk pendidikan yang ada di Dusun Wates ini. Saya ingin anak-anak di sini melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tertinggi ya. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Analisis kasus. Nilai atau perilaku yang menunjukkan sesuai dengan nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani berdedikasi penuh untuk terus mengajar di SD pojok kecil dengan harapan daerah dusun tersebut dapat maju suatu saat nanti. Selanjutnya, nilai akuntabel. Bu Sri Handayani disiplin dan melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugas, seperti berangkat kerja lebih awal yang jaraknya 5 km dengan medan jalan yang tidak biasa. Selanjutnya, kehidupan Ibu Sri Handayani terbilang sangat sederhana. Nilai selanjutnya adalah nilai kompeten. Ibu Sri Handayani terus mengembangkan kompetensi dirinya dengan melanjutkan kuliah diploma 2 di salah satu universitas terbuka. Beliau memutuskan untuk mengajar di SD kecil yang masih kekurangan pengajar. Nilai yang diterapkan selanjutnya adalah nilai harmonis. Beliau memperbolehkan muridnya untuk ke sekolah bersama menjaga adiknya. Hal ini dilakukan beliau dengan maksud agar anak tersebut tetap bisa bersekolah bersama dengan menjaga adiknya. Nilai selanjutnya adalah loyal. Beliau mengabdikan diri dengan ikhlas dari tahun 2006. Bu Sri berjanji dalam hati untuk terus mendedikasikan dirinya untuk terus mengajar di SD Wates, dan beliau tetap mengajar meski suaminya meninggal belum genap 40 hari. Adaptif. Beliau berusaha mencari penghasilan tambahan karena dirasa gajinya tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari dan juga untuk pendidikan anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu nilai atau perilaku yang belum ditunjukkan berdasarkan nilai berakhlak dalam video tersebut, yaitu nilai kolaboratif. Dalam film dokumen tersebut belum menunjukkan sikap kolaboratif atau kerjasama antar ASN dan pemerintah daerah. Hal ini terbukti belum adanya fasilitas yang memadai untuk sekolah tersebut. Oleh karena itu, kami memiliki 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama, pemerintah seharusnya menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah yang rata kepada setiap sekolah. Dan yang kedua, menyebar dan menambah tenaga pendidikan ke sekolah-sekolah yang masih kekurangan pengajar. Dan yang ketiga yaitu pemerintah juga harus mengapresiasi kinerja guru dengan meningkatkan penghasilan karena masih banyak guru yang belum mendapatkan penghasilan yang layak. Dapat disimpulkan secara keseluruhan sebagai ASN, Ibu Handayani sudah menerapkan nilai berakhlak. Namun masih dibutuhkan kolaborasi untuk dapat menunjang fasilitas pendidikan yang layak. Salah satu kunci kesuksesan dari pendidikan yaitu kenyamanan saat proses pembelajaran dengan tersedianya sarana prasarana yang memadai. Demikian dari kami, semoga kita dapat mencontoh pengabdian, tekad, dan semangat dari Ibu Sri Handayani dalam mengabdi untuk negeri.